Halo Fitness Mania, kali ini saya akan membahas tentang satu hal berawal dari sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sebenarnya sederhana, yaitu adalah, Mas Ade katanya, kalau saya latihan kaki, itu saya urutannya mulainya dari mana dulu ya sebaiknya gitu. Nah, pertanyaannya sesederhana itu, urutannya mulai dari mana dulu ya. Nah, saya langsung masuk ke dalam tema kita hari ini yang disebut dengan namanya Priority Training Principle. Jadi prioritas training. Nah, prioritas training ini tergantung daripada tentunya, kembali lagi kalau teman-teman sekalian, adalah masing-masing harus sesuai dengan yang namanya precision and personalized goals masing-masing. Tiap orang pasti tidak ada yang namanya one size fits all program. Semuanya pasti masing-masing punya prioritas sendiri-sendiri. Nah, memulainya dari mana? Nah, sebagai contoh, misalnya kalau kita lihat di sini, definisi daripada priority training principle adalah memprioritaskan jenis latihan yang membutuhkan tenaga paling besar, itu kalau bisa dilakukan di awal latihan karena energi kita paling tinggi. Ada istilah yang mengatakan katanya, kapan sih waktu terbaik untuk berolahraga? Ada dua jawabannya. Satu, kalau kita berbicara fat burning, artinya di pagi hari. Kalau kita berbicara performance, artinya di afternoon. Ini hubungannya dengan circadian clock yang berhubungan nanti dengan secara hormonal. Khususnya kalau kita berbicara, di situ ada kortisol level kita dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita menjawab pertanyaan, kapan waktu yang terbaik untuk kita berolahraga? Kalau simple dan sederhananya, yaitu adalah pada saat dimana energi level kita tertinggi. Itu adalah kita latihan. Kalau energi level kita tertinggi adanya di mana? Kalau seandainya kita berbicara di performance, kenapa adanya di afternoon di sekitar jam 2 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore? Itu lebih kepada karena terjadinya sebuah yang namanya akumulasi daripada jumlah makanan yang udah kita konsumsikan, dan ketika seiring dengan berjalannya hari, nah pada saat itu memang tenaga kita pada saat itu akan meningkat gitu. Di pagi hari mungkin tenaga kita nggak lebih banyak daripada di siang hari atau sore hari. Karena pada saat itu mungkin sebagian juga banyak yang masih fasting, belum ini apa ya. Tapi kalau secara kita berbicara fat burning, kita pasti akan pilih di pagi hari. Kenapa? Karena teman-teman ingat ya, konsep yang namanya bagaimana mengaktifasi yang namanya hormon sensitif lipase itu. Jadi pada saat kita perut kosong, pada saat kita puasa, terjadi yang namanya kelompok katekolamin atau kelompok si hormon stres tadi, yang justru akan membuat badan akan menggunakan cadangan energi di badan kita, yaitu adalah si lemak yang kita miliki, itu untuk dirilis untuk menjadi tenaga, karena nggak ada sumber energi lain yang kita makan. Apalagi pada saat itu teman-teman juga tambahin lagi dengan misalnya mungkin minum teh hijau atau minum kopi. Nah, pada saat itu akan optimal. Nah, tapi prioritasnya berarti kan adalah fat burning, bakar lemak. Tapi kalau prioritasnya lebih kepada bagaimana untuk performance kita dalam latihan, kadang-kadang sebagian dari teman-teman punya yang namanya kayak rekor dalam hal target ngangkat, rekor dalam hal mungkin target durasi atau target dalam hal-hal tertentu, tentu otomatis latihan di afternoon pasti tenaganya akan lebih ini. Karena pada saat itu juga biasanya kita udah makan, biasanya terjadi yang namanya akumulasi energi tadi. Ya, kurang lebih itu teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau teman-teman tanya misalnya contohnya, menjawab pertanyaan tadi, saya latihan mulainya dari mana? Nah, ingat sekali lagi teman-teman, latihan kaki, kalau kita berbicara kaki nih ya, saya latihan kaki, kita ada dua pendekatan jenis latihan. Pendekatan jenis latihan kalau compound movement adalah gerakan yang membutuhkan lebih dari satu persendian, lebih daripada satu otot yang terlibat. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi contohnya misalnya squat, leg press. Kalau isolation hanya cuma satu aja. Kenapa disebutnya isolasi? Jadi cuma satu persendian yang terlibat, which is persendian bahu. Nah, pada saat itu cuma kalau chest berarti persendian bahu, kalau legs berarti persendiannya cuma di lutut saja. Nah, makanya kenapa di sini leg extension. Jadi benar-benar cuma fokus, cuma kenanya adalah di otot yang kita targetkan. Begitupun dengan leg curl. Tapi kalau squat, dia kenanya di mana aja? Di quads kena gak? Kena. Di glutes kena gak? Kena juga. Kadang-kadang juga kenanya di calves juga. Calves juga terbagi dua. Ada yang gastrocnemius, ada yang soleus. Kena juga semuanya di situ juga. Si leg press dan ini. Jadi otot yang terlibat, yang kena tuh banyak sekali di sini.
Termasuk otot pinggang pun juga bekerja gak? Bekerja. Core juga bekerja gak? Bekerja. Tapi pada saat leg extension kita cuma duduk, kita benar-benar fokus cuma isolation movement. Nah, jadi pertanyaannya saya, kalau isolation movement sama compound movement, mana yang membutuhkan energi lebih banyak? Yang compound ya Des ya. Nah, berarti kalau yang lebih membutuhkan energi lebih banyak, berarti fokusnya kita apa? Ini yang didahulukan. Tapi sekarang pertanyaannya, Mas Ade, boleh gak kalau seandainya saya jadikan si isolation ini sebagai starter buat pemanasan saya? Boleh, jawabannya nggak ada masalah. Karena kembali lagi urusannya adalah precision and personalized. Bagi sebagian orang, saya mau starternya di situ. Tapi bagi sebagian orang seperti saya lagi, saya bilang, saya nggak mau spend too much energy habis pada saat di starter. Mendingan saya pakai si leg extension atau leg curl itu di akhir latihan menjadi si finishernya saya. Saya mau save tenaga saya untuk saya bisa punya kekuatan di sini. Nah, tapi bukankah nanti jadi kaku, Mas Ade? Ya udah, saya pemanasan dulu. Nah, pada saat pemanasan boleh di kisaran antara 10 sampai 15 reps. Atau mungkin lebih bahkan misalnya, silahkan aja. Begitu udah panas, pada saat itu baru beban saya naikkan. Karena saya fokusnya ke muscle building, maka saya mentargetkan di kisaran antara 6 sampai 12. Nah, itu kalau 6 sampai 12 berarti 12 udah habis, atau 11 habis, atau 10 habis, atau 9 habis. Nah, saya targetkan kita habisnya di 7. Nah, jadi 7 reps max itu menurut saya adalah yang ideal kalau kita berbicara ngomongin soal muscle building. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti beda lagi kalau teman-teman prioritasnya adalah lebih kepada misalnya menggunakan resistance training untuk kebutuhan fungsi lain, makanya kenapa disebut namanya functional training gitu. Jadi melatih pengencangan otot rangkanya untuk digunakan atau difungsikan untuk supaya menendang lebih kencang, meloncat lebih tinggi, berlari lebih cepat, berenang lebih lincah misalnya kayak gitu. Nah, itu tentu nanti pendekatannya berbeda lagi ya, paham ya teman-teman sekalian. Nah, itu juga nanti saya akan bahas di konsep konsep yang paling bawah ini tadi. Ini yang disebut namanya fitness goal tadi. Tapi kurang lebih kira-kira teman-teman paham ya tadi di sini ya. Jadi alasannya, jadi kalau orang tanya mendingan leg press dulu Mas Ade apa mendingan leg extension? Jawabannya adalah silakan aja teman-teman mau yang mana. Tapi kalau saya, karena saya tahu compound movement membutuhkan tenaga paling banyak dan paling besar, dan saya tahu bahwa otot saya akan naik besar, parameternya atau indikator daripada otot saya akan mendapatkan garansi untuk tumbuh dan berkembang, itu indikatornya yang disebut namanya load atau beban. Makanya saya bisa ngangkat beban lebih berat, dengan tentunya catatan saya mengangkatnya dengan in control ya gerakannya, bukan artinya berat, terlalu berat sekali sehingga saya jadi mengorbankan form atau gerakan dan akhirnya punya potensi terhadap cedera, bukan hal itu maksudnya ya. Tapi artinya dengan saya tetap bisa mengontrol gerakan dengan baik, tentu dengan beban yang lebih berat, maka saya akan merekrut muscle fiber yang lebih optimal. Makanya kenapa load akhirnya menjadi indikator daripada latihan beban. Sama seperti kalau kita indikatornya atau parameternya daripada cardio exercise yang disebut dengan namanya heart rate. Makanya kenapa kalau indikatornya adalah mau fat burning 60 sampai 80% daripada maksimal detak nadi kita per menit. 220 dikurangi umur, nah kita 60%-nya. Makanya dipakai indikatornya itu. Tapi kalau memakai indikatornya daripada latihan beban supaya biar ototnya kencang, supaya ototnya banyak, sebagian mau ototnya gede, maka otomatis kita menjadikan si compound movement ini sebagai yang utama. Jadinya makanya kita sebut yang namanya priority training principle. Memprioritaskan jenis latihan tertentu, dalam hal ini si squat dan leg press, sebagai jenis latihan yang membutuhkan effort atau usaha paling besar dari kita dahulukan. Jadi nomor 1. Nomor 2, yaitu adalah kalau kita berbicara yang namanya weak point. Teman-teman sering kan punya weak point-nya misalnya di mana? Misalnya contohnya anggap aja kita berbicara di kaki juga. Tapi ada satu jenis gerakan yang teman-teman paling sebel ngelakuin. Misalnya kayak tadi, misalnya lunges. Aduh, saya paling males Mas Ade kalau lunges tuh kayaknya bagi saya tuh berat banget gitu. Tapi kalau leg press, squat saya enak. Nah, artinya di situ kalau teman-teman bilang lunges adalah gerakan yang susah bagi teman-teman, artinya saya bisa lihat di sini, berarti effort yang dikeluarkan buat teman-teman di lunges pasti akan lebih gede dibandingkan dengan yang di leg press dan di squat. Nah, oleh sebab itu dahulukanlah dia. Nah, jadi
weak point kita dalam hal latihan, termasuk weak point kita dalam hal body part pun juga sama. Tapi kalau lunges menjadi satu hal yang paling berat bagi kita untuk kita lakukan, mumpung tenaga kita masih besar, kita dahulukan lunges sebagai jenis latihan kita yang pertama. Atau weak point, contoh misalnya saya dulu pernah merasa karena tulang saya kecil ya, bukan cuma tulang saya kecil, tapi juga kepala saya kecil ya. Jadi, tapi kelebihannya apa? Pinggang saya juga jadi kecil juga ya. Nah, karena saya kecil tulangnya waktu itu, makanya kenapa jadi betis saya kelihatan seolah-olah pada saat itu kecil. Nah, saya merasa betis saya adalah weak point saya. Maka apa yang saya lakukan? Saya mendahulukan betis saya untuk saya latih dahulu. Jadi sebelum saya mulai, saya latihan betis dulu. Apakah yang sifatnya berdiri, saya menggunakan Smith machine, fokus ke yang namanya gastrocnemiusnya saya. Atau saya melakukan aktivitas yang seated calf raises, yang duduk, yang kenanya adalah soleus. Jadi apapun jenis gerakannya, yang penting saya mau fokusin, saya mau betis sebagai starter saya. Mumpung energi level saya paling tinggi, dan saya tahu bahwa betis adalah masalah saya. Atau teman-teman merasa saya masalahnya di perut. Nah, tapi perutnya dilakukannya di terakhir, sedangkan terakhir udah habis teman-teman tenaganya. Nah, tentu kan sayang, mumpung tenaganya masih kuat, latihan aja perut dulu di depan. Apalagi weak point-nya teman-teman. Oh, saya weak point-nya di delts, di shoulder, terutama bukan di front delts-nya, tapi di rear delts-nya. Nah, jadi waktu latihan delts, kita berfokus ke rear delts-nya dulu, si isolation-nya, baru setelah itu baru saya fokus ke compound. Tapi kan Mas Ade bilang ke saya bahwa kalau shoulder press kan adalah compound movement, adalah gerakan yang memprioritaskan energi paling banyak. Bukankah itu yang saya harus dahulukan? Betul, tapi saya tanya, itu strong point kamu gak? Iya, strong point kamu. Apa weak point kamu? Rear delts, bahu bagian belakang. Nah, pada saat itulah saya katakan, jangan memakai yang ini, tapi memakai yang nomor 2. Jadi weak point-nya kita dahulukan. Makanya teman-teman punya masalah apapun weak point teman-teman, jangan ditinggalin di belakang pada saat dimana energi level kita paling rendah. Justru didahulukan di depan. Paham ya maksudnya itu? Nah, ini jadi yang tadi saya bilang, it's the kind of exercise that allow us to kasih effort kita yang paling tinggi gitu, dan kita suka merasa, waduh saya hard gainer nih Mas Ade, kenapa? Karena saya biasanya bahu saya kok kecil gitu, saya pada udah latihan, karena betis saya kok kecil, pada saya udah latihan keras. Kadang-kadang yang lain lagi mungkin hard gainersnya mungkin di legs juga, atau hard gainersnya mungkin di mana ya. Nah, itu kalau bisa dijadikan yang utama. Paham ya, ngerti ya? Dan yang terakhir, sekali lagi, memprioritaskan jenis latihan juga untuk tergantung daripada precision personalized goals kita. Kalau goalsnya memang fat burning, dan kebetulan misalnya teman-teman memang problemnya, masalahnya adalah di kadar lemaknya di atas 30%, maka otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi otomatis biasanya 60% itu kita akan pakai kardio, 40%-nya mungkin kita akan pakai weights. Nah, kardionya sendiri juga durasinya panjang, tapi intensitas rendah atau sedang, karena kadar lemak kita terlalu tinggi. Tapi duluan mana latihannya? Tetap masih duluan weights daripada kardio. Kenapa hal itu? Atau di split. Kenapa hal itu? Ingat sekali lagi, kita kardio mau menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Dan pada saat kita menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, terjadi pada saat dimana tidak terjadi kehadiran insulin atau gula kita tinggi. Nah, makanya kenapa otomatis kita latihan setelah gulanya rendah waktu habis latihan beban. Berlaku bagi yang gemuk, berlaku bagi yang kurus, semuanya sama. Ya. Tapi di sini kita lihat 60%-nya kita lebih banyak ke cardio exercise. Tapi kebalikannya teman-teman sekalian, begitu nanti kadar lemaknya udah makin turun, udah jadi tinggal 20%-an kira-kira, berarti apa yang terjadi? 60%-nya yang lebih naik, 40%-nya yang lebih turun lagi gitu. Jadi kardionya ini, dan begitu udah turun lagi dari di bawah 20% atau bahkan 10%, nah, pada saat itulah teman-teman kardionya gimana? Kardionya benar-benar udah makin dikit lagi, mungkin cuma tinggal 20%, itu pun juga melakukan teman-teman yang namanya HIIT tadi, High Intensity Interval Training. Jadi intensitasnya bisa lebih tinggi lagi, tapi durasinya berarti lebih rendah. Jadi kebalikannya, durasinya pendek, tapi intensitasnya tinggi. Nah, jadi makanya kenapa itu didasarkan juga dengan kondisi masing-masing orang. Kalau kita berbicara fat
burning. Nah, kalau kita berbicara performance atau muscle building, nah ini adalah dua hal yang kadang-kadang juga menjadi salah satu tantangan pada saat kalau kita berbicara, misalnya ngomongin dalam hal latihan beban, pendekatannya aja bisa berbeda. Contoh ya teman-teman sekalian, kalau kita melakukan aktivitas yang namanya compound movement, misalnya anggap aja kita melakukan aktivitas yang namanya bench press, atau kita melakukan aktivitas yang namanya lat pull down. Nah, kalau kita all the way sampai atas, pada saat kita baru mulai menggerakkan skapula kita atau menggerakkan tulang belikat kita untuk kita tekan seperti ini, atau kita istilahnya kita dekatkan si tulang belakang kita. Nah, pada saat kita melakukan yang namanya scapula engagement, waktu kita dekatkan itu, jadi dari sini kita dekatkan. Nah, pada saat itu kita mencoba untuk melatih kekuatan si skapula tersebut sebelum kita kunci, baru habis itu kita tarik. Jadi 1, baru 2, 3 tarik, ya. Nah, di situ teman-teman pada saat kita melakukan aktivitas lat pull down tadi, kita berusaha untuk melakukan yang namanya full range of motion. Jadi dari atas habis bicepnya ikut main, skapulanya ikut main, habis itu baru backnya ikut main, dan terakhirnya bicepsnya pun ikut main. Jadi benar-benar optimal semuanya. Nah, kalau kita memang tujuannya adalah teman-teman memang adalah seorang atlet yang memang kadang-kadang melakukan berbagai aktivitas, misalnya mungkin melakukan aktivitas fighting, misalnya kayak gulat, menarik orang dan sebagainya, otomatis full range of motion akhirnya menjadi pilihan prioritas teman-teman. Tapi ketika teman-teman berfokus hanya lebih kepada muscle building, murni benar-benar hanya ingin mentargetkan otot yang kita ingin mengoptimalkan otot yang kita targetkan, maka otomatis kita nggak mau terlalu banyak full range of motion, tapi kita benar-benar hanya hit benar-benar adalah otot yang kita targetkan, sehingga memungkinkan kita untuk mengangkat beban lebih banyak lagi, tapi dengan range of motion yang lebih sedikit. Makanya kurang lebih kalau Mas Salim bilang kira-kira di kisaran antara, kalau ada yang dari 100 sampai 0, kalau sebuah gerakan itu kita di antara 20 sampai 75 atau sampai 80. Nah, itu adalah tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah memang benar-benar fokus kepada otot yang kita targetkan. Dalam hal ini kita memang berfokus ke muscle building. Tapi kalau teman-teman melakukan functional training, ya gerakan-gerakan yang macam-macam ya, dan gerakannya kadang-kadang harus misalnya full range of motion. Jadi akhirnya satu gerakan bisa mengenai semua banyak otot. Nah, pada saat itu teman-teman mungkin berfokusnya lebih ke performance. Jadi apapun fitness goal teman-teman, itu adalah yang tahu prioritasnya adalah teman-teman sendiri. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya tidak bisa bilang yang terbaik yang mana. Yang terbaik adalah tentu sesuai dengan prioritas latihannya teman-teman, atau prioritas destinasi atau tujuannya teman-teman. Kurang lebih itu ya teman-teman, semoga bermanfaat informasinya ini. Bagi teman-teman sekali lagi, satu hal juga saya mau terima kasih buat teman-teman khususnya di Dunia Aderai yang sudah menyaksikan program kami ini, bisa dijadikan sebagai edukasi. Sebagian juga memberikan komentar-komentar di kolom komentarnya khususnya di Dunia Aderai yang mungkin saya tidak bisa jawab satu persatu, mohon maaf. Mungkin kadang-kadang di Instagram saya masih bisa jawab, tapi mungkin karena saya banyak media ya, jadi akhirnya saya tidak berkesempatan untuk bisa menjawab semua. Tapi saya sering membaca beberapa komentar-komentarnya, isinya semua sangat menguatkan hati saya untuk terus mencoba untuk terus belajar dan berbagi. Dan saya minta maaf juga buat teman-teman kalau seandainya misalnya mungkin kadang-kadang banyak informasi-informasi ini yang juga saya pun juga masih terbatas ya, masih perlu banyak belajar ya. Jadi terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan sama teman-teman. Mudah-mudahan dengan terus saya belajar, saya bisa sedikit lebih paham akan sesuatu. Saya akan coba terus berbagi melalui program Dunia Aderai ini. Dan buat teman-teman di Dunia Aderai, kita punya berbagai template ya, kalau istilahnya kayak folder-folder untuk teman-teman belajar untuk menggunakan si Dunia Aderai sebagai panduan teman-teman. Di situ ada namanya teori diet dan nutrisi. Nah, kalau ini masuk di dalam namanya teori latihan gitu ya. Jadi kalau teori latihan, nanti di situ ada judulnya teori latihan, maka semuanya adalah saya dan papan tulis dengan berbagai materi saya tentang latihan. Apakah itu weight training, apakah tentang cardio exercise, apakah tentang program latihan, apakah tentang mungkin berbagai terminologi, prinsip latihan dan sebagainya. Nah, di situ juga ada yang lainnya, yaitu adalah teori diet and nutrition. Nah, itu di situ saya ngomongin soal puasa, ngomongin soal
mungkin tentang program diet, ngomongin soal tentang mungkin makronutrisi, ngomongin tentang berbagai hal. Nah, itu ada di teori diet dan nutrisi. Nah, itu biasanya saya dan papan tulis ada di sana. Selain itu yang nomor 3, yaitu ada yang disebut dengan namanya teori motivasi. Nah, itu biasanya berhubungan dengan materi-materi saya yang mengajak teman-teman untuk saya mau memotivasi teman-teman untuk punya mindset, cara pandang yang menguatkan hati dalam hal berbagai aktivitas yang mengarahkan kita kepada kesehatan. Itu semua saya dan papan tulis bicaranya tentang hal tersebut. Nah, lalu selain itu ada yang namanya praktek latihan. Nah, itu biasanya saya kadang-kadang lagi latihan sambil cerita sama teman-teman. Nah, itu praktek latihan. Ada juga folder yang lain ya Des ya, yaitu adalah praktek makan atau diet and nutrition. Nah, biasanya nanti ada saya dengan makanan, nanti saya bahas tentang makanan, mungkin juga minuman, mungkin juga suplemen dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Dan terakhir mungkin lebih kepada dunia aderai tersebut, yaitu serba-serbi. Apakah mungkin wawancara saya, apakah mungkin Q&A saya, kegiatan saya, mungkin saya latihan sama siapa, itu semua ada di folder itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan folder-folder itu tersebut untuk bisa save waktu untuk teman-teman maunya belajarnya yang mana gitu ya. Jadi teman-teman cara pembelajarannya adalah sederhana seperti saya katakan tadi. Yang pertama adalah teman-teman lihat, lalu teman-teman dengerin. Teman-teman lihat, dengerin. Teman-teman lihat, dengerin sampai akhirnya teman-teman hafal. Begitu teman-teman hafal, berarti teman-teman paham. Nah, begitu teman-teman paham, teman-teman aplikasikan. Jadi sekali lagi seperti saya katakan, 1 yaitu dengerin sampai hafal. Kedua, yaitu pahami. Oh, ternyata gitu. Karena kalau kita berbicara paham, artinya kita berbicara bahwa ini akan menjadi kebenaran buat saya sekarang. Karena tadinya saya pikir saya nggak paham. Bagi saya dulu ternyata mitos gitu. Ternyata ini adalah fakta. Atau kebalikannya, dulu saya pikir itu faktanya seperti itu. Ternyata mitos. Akhirnya menjadi kebenaran baru bagi saya. Dan yang terakhir, yaitu adalah teman-teman harus aplikasikan. Karena ada istilah yang mengatakan bahwa knowledge is power, but the real knowledge the real power is applied knowledge. Jadi artinya teman-teman sekalian, satu sisi senang ya belajar dengan dunia aderai di sini, tapi di sisi lain mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari oleh teman-teman diaplikasikan sehingga teman-teman mendapatkan hasilnya. Dan saya ikut berbahagia buat teman-teman yang juga memberikan komentar-komentar, apakah di YouTube, apakah di Instagram, apakah mungkin di media yang lain, di Facebook dan sebagainya. Kalau ternyata setelah teman-teman melakukan, ternyata teman-teman mendapatkan hasil yang luar biasa. Teman-teman sekali lagi, selamat terus belajar, selamat berlatih ya, mengaplikasikan pembelajarannya, dan mudah-mudahan nantinya teman-teman pun juga bisa ikut seperti saya, juga ikut berbagi. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you.